Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya tentang penerapan sikap dan perilaku warga negara. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Syafina Amalia Hanifan dengan NIM 1107621007 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021, kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Sebagai dasar negara dan juga ideologi negara, memahami nilai-nilai Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya dipahami, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Yang pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, hidup rukun di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila tersebut itu, yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Lalu yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Keempat, tenggang rasa dan tepaselira. Yang kelima, tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, saling hormat, menghormati, dan kerjasama dengan bangsa lain. Sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut itu, yang pertama meletakkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangsa dan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat. Sila keempat itu kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. Sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam sila tersebut itu, yang pertama, menghargai bahwa setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Maaf ya. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Lalu, sikap yang sesuai dengan nilai sila terakhir, yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan nilai sila-sila tersebut adalah, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Lalu yang kedua, adil terhadap sesama.
Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bertentangan atau kepentingan umum. Yang kedelapan, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemaluan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang kesembilan, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan keadilan sosial. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.